Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kesyirikan adalah dosa yang terbesar. Mempersekutukan Allah SWT adalah dosa yang terbesar. Mari kita membaca hadis Rasulullah SAW ini dalam kitab Sahih Al-Bukhari hadis nomor 32 yang diriwayatkan sahabat Rasulullah SAW Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Lamma nazalat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Tatkala turun firman Allah SWT dalam surah Al-An'am ayat ke-82, mereka yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kedoliman. Qala ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ayyuna lam yadlim? Siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat dolim? Fa anzalallahu azza wa jalla. Maka Allah SWT menurunkan firman-Nya dalam surat Luqman ayat ke-13, Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kedoliman yang besar. Kita membaca penjelasan hadis ini. Al-isyraku billah akbaru al-kabair. Mempersekutukan Allah adalah dosa yang terbesar. Wa a'dhamu dzulmi. Kedoliman yang paling zalim adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, berbuat kesyirikan. Wa huwa dzulmun minal musyriki li nafsi. Kesyirikan adalah kedzaliman seorang yang berbuat kesyirikan, seorang musyrik terhadap dirinya sendiri. Dia berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Lianna Allah awdaha. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan lil jami kepada semua tariqa al-hidayah li ma'rifatillahi wa tauhidihi. Allah telah menjelaskan kepada seluruh makhluknya jalan hidayah untuk mengetahui Allah, untuk mengenal Allah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, Allah SWT telah menjelaskan dalam Al-Quran bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana kita mentauhidkan Allah, hanya beribadah kepada Allah semata. Wa fi hadzal hadis, dalam hadis ini, yarwi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat Rasulullah SAW Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan annahu lamma nazzala qauluhu ta'ala, tatkala firman Allah Subhanahu wa taala turun, firman Allah Subhanahu wa taala ini, alladzina amanu, mereka yang beriman, walam yalbisu ay yakhlitu, yaitu mereka yang tidak mencampur, imanahum bidzulmin, keimanan mereka dengan kezaliman, surat Al-An'am ayat 82. Syakala ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Hal itu membuat para sahabat Rasulullah SAW yaitu gelisah. Dhannan minhum, mereka menyangka annal murada, bahwasanya yang dimaksud bidzulmi mutlaqul ma'asi. Mereka menyangka yang dimaksud kedoliman dalam ayat ini adalah kemaksiatan secara mutlak, yaitu kemaksiatan. Siapa yang berbuat kemaksiatan, maka dia zalim. Siapa berbuat kemaksiatan, maka zalim secara mutlak. Para sahabat menyangka demikian. Kama yatabadaru ilal fahmi la siyamma minat tankir fi qauli ta'ala bidzulmin. Dalam ayat ini Allah SWT berfirman, yaitu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Bidzulmin, tanpa ada alif lam. Ini menunjukkan bahwasanya seluruh kemaksiatan begitu yang dipahami oleh pikiran kita, dipahami oleh ilmu kita tanpa alif lam, tidak ma'rifah. Alladhi yufidul umum, yang bermanfaat, yang bermakna umum. Jika tidak ada alif lam, maka maknanya umum semua kemaksiatan. Namun wa inna masyaqqa alaihim lianna dhahira dhulmi al-i'tida ala huquqin nas wa ma dhalamu bihi anfusahum min tirkabil ma'asi. Itu para sahabat Rasulullah SAW menyangka demikian, ya. Bahwasanya kedoliman adalah melakukan yaitu perbuatan dolim, melampaui batas terhadap hak-hak manusia, melakukan kedoliman kepada diri mereka sendiri, melakukan kemaksiatan. Fadhannu, mereka menyangka demikian. Anal murada bihi huna ma'nahu adh-dhahir al-mutabadir ilal afham minhu.
wa huwa wad'u syai'i fi ghairi maudhihi, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini yang dipahami para sahabat Rasulullah SAW, yaitu kedoliman secara umum, meletakkan sesuatu pada tidak pada tempatnya. Wa huwa mukhalafatu syar'i, yaitu menyelisih syariat. Fasyaqqa alaihi, maka hal ini berat atau membuat gelisah para sahabat Rasulullah SAW. Lianna ahadan la yas'a minal wuqu' fi ba'di dzalik. Karena seorang pun tidak akan mungkin ya tidak melakukan kesalahan. Tidak mungkin seorang tidak menyelisih syariat. Pasti dalam kehidupannya pernah tergelincir menyelisih syariat. Maka Allah menjelaskan makna ayat dalam surat Al-An'am 82 itu, makna zalim dalam ayat itu, fa anzalallahu inna syirka ladzulmun adzim. Bahwasanya yang dimaksud kesyirikan dalam ayat itu adalah bahwasanya kedzaliman yang dimaksud dalam surat Al-An'am ayat ke-82, sesungguhnya orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kedzaliman, yaitu tidak mencampurkan dengan kesyirikan. Inna syirka, Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 13, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang besar. Kesyirikan itu adalah kedzaliman. Dijelaskan Allah SWT menjelaskan surat Al-An'am ayat 82. Surat Luqman ayat 13 menjelaskan surat Al-An'am ayat 82. Fatabayyana, maka jelaslah. Annal murada, bahwasanya yang dimaksud ayat itu adalah a'dhamu anwa'id dzulm, yaitu kedzaliman yang paling besar. Bentuk atau macam kedzaliman yang terbesar, wa huwa syirku, yaitu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa kaunu syirki dzulman, dan syirik dikatakan syirik itu adalah suatu kedzaliman. Kenapa? Li'anna Allah Subhanahu, kan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci, wal mun'im, Allah yang memberi nikmat. Fa idza asyraka 'abduhu ma'ahu ghairahu, jika hambanya mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, faqad jaa'a bidzulmin 'adzim, maka hamba itu datang membawa kedzaliman yang besar. Saudaraku, kesyirikan adalah kedzaliman besar. Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita. Banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka marilah kita arahkan peribadatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.